Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, tidak lupa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang melaksanakan sholat isya berjamaah dan tarawih nantinya. Selawat berserta iringan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikannya selawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ilham, alamun rasulullah wa tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi 'allama bil qalam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allama bil Qur'an. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, aku-aku, nenek mama, adik ulama, cadia pandai, seluruh pedang dalam nagari, kapai sampai batangnya kapulang sampai bapak itu. Seterusnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ibunda, ibu-ibu, dulukan buah di pape rumah gadang kapayong rete dunia kapanji kasabuku. Seterusnya yang sama-sama kami banggakan dan kami sayangi para remaja-remaja, pemuda-pemuda, pilar-pilar baja, penegak agama, penerus bangsa dan negara. Awal kala pembuka kata atas rahmat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, kita masih bisa berkumpul bersama-sama di masjid Allah ini, di rumah Allah ini, yaitunya tidak lain dan bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kita pada saat sekarang ini berada, yaitunya di dalam bulan yang penuh berkah, yaitunya adalah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kaum muslimin, niat kita bersama-sama, kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan, dengan niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat gandanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berangkaikan salam, tak jenuh-jenuhnya, tak bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Di dalam buku Sirah Nabawiyah, buku Sirah Nabawiyah ini artinya adalah buku sejarah perkembangan baginda Rasulullah. Di dalam buku itu mengatakan baginda Rasulullah SAW berdakwah selama tugas diberikan oleh Allah sampai akhir hayat beliau, yaitunya adalah 23 tahun lamanya baginda Rasulullah. Berapa? 23 tahun lamanya baginda Rasulullah, yaitunya berdakwah mengembangkan agama Islam tersebut. Nah, 23 tahun tersebut kaum muslimin, 13 tahun diawali di kota Makkah, di kota kelahiran baginda Rasulullah. Nah, kemudian di gelombang kedua, yaitunya di kota Madinah selama 10 tahun lamanya. Nah, ada hal penting di dalam buku Sirah Nabawiyah tersebut yang perlu kita ketahui selaku umat-umat akhir zaman namanya. Umat-umat yang tidak pernah ketemu dengan baginda Rasulullah, akan tetapi umat-umat tersebut masih berpegang teguh, masih berkonsisten, masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian baginda Rasulullah itu adalah Nabi Khatamul Anbiya. Apa kata baginda Rasulullah di dalam buku Sirah Nabawiyah tersebut? Sangatlah baginda Rasulullah cintanya kepada umat-umatnya. Sangatlah sayang baginda Rasulullah kepada umat-umatnya, termasuk kita-kita ini muslimin. Umat-umat yang tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah. Bukti cintanya baginda Rasulullah, sayangnya kepada umatnya. Di detik-detik hayat baginda Rasulullah di dalam buku Sirah Nabawiyah itu mengatakan, di detik-detik jasad Rasulullah akan berpisah dari Rasulullah, Rasul tidak ingat kepada istri-istri beliau. Rasul tidak ingat kepada harta benda yang beliau miliki. Akan tetapi baginda Rasulullah ingat kepada umat-umatnya. Kita-kita ini muslimin. Apa kata baginda Rasulullah kepada malaikat Jibril di kala sakaratul maut beliau akan datang? Ummati, 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 kata baginda Rasulullah. Ada 3 kata yang dilafazkan diulang-ulang oleh baginda Rasulullah kepada malaikat Jibril yang menemani sakaratul maut beliau ketika itu, bertepatan di tanggal 12 Rabiul Awal. Umatku, umatku, umatku. Artinya apa, muslim? Artinya begitu risaunya baginda Rasulullah. Risau dalam artian apa? Risau dalam artian bagaimana nanti kondisi umatku sepeninggalku nanti di alam dunia ini, kata baginda Rasulullah. Apakah umatku tersebut masih berpegang teguh kepada pedoman-pedoman yang kutinggalkan? Apakah umatku tersebut masih mewariskan agama yang telah dikembangkan ini, wahai malaikat Jibril, kepada anak-anak cucu-cucunya? Saking risaunya baginda Rasulullah, Rasul tidak hanya melepaskan begitu saja kita selaku umatnya, akan tetapi baginda Rasulullah meninggalkan pegangan-pegangan hidup, pedoman-pedoman hidup kepada umatnya. Kata baginda Rasulullah, barang siapa umatku yang berpegang teguh kepada pedoman-pedoman yang ditinggalkan, hidup umatku tersebut di alam dunia, hidup umatku tersebut di alam akhirat, akan selamat kelak nanti, kata baginda Rasulullah, yaitunya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sidang jamaah tarawih yang berbahagia, pada malam hari ini kita coba memberikan tema tausiah pada malam hari ini, kaum muslimin, yaitunya berkenan kita ke patang malam, yaitunya jatuh bulan, jatuh tanggal, yaitunya adalah 17 Ramadan. Masih ingin kaum muslimin, di dalam tanggal 17 Ramadan ada peristiwa-peristiwa yang penting bagi umat Islam. Lainnya Pak Bu, yang pertama Al-Quran. Yang pertama, peristiwa penting di tanggal 17 Ramadan kita selaku beragama Islam harus tahu, Pak Muslim. Yang pertama itu adalah turunnya Al-Quranul Karim.
turunnya Al-Quran ini di tanggal 17 Ramadan. Harus tahu tuh, itu beragama Islam harus tahu kapan tanggal turunnya kitab suci Al-Quran kita, yaitu di tanggal 17 nuzul Al-Quran. Nah, kemudian ada beberapa perang, yaitu perang di baginda Rasulullah melawan Yahudi Nasrani di tanggal 7 Ramadan dulu. Ketika itu di bulan Ramadan ini dikatakan yang penuh berkah, banyak peristiwa-peristiwa penting yang dilalui oleh baginda Rasulullah. Salah satunya perang ketika itu dengan Yahudi Nasrani, menang umat Islam ketika itu. Nah, kemudian turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Maka dari itu muslimin, kita beri tema tausiah kita pada malam hari ini, yaitu di dalam kitab Syekh Ar-Razi, di dalam tafsir Akbar di halaman 332. Apa kata Syekh Ar-Razi mengatakan kepada muslimin, ada beberapa macam penyebab keberkahan itu ditarik oleh Allah kembali di permukaan bumi ini. Ada beberapa macam bahagian muslim, penyebab keberkahan itu ditarik oleh Allah kembali ke langit. Yang pertama muslim, apa penyebab keberkahan itu ditarik? Kata Syekh Ar-Razi mengatakan dalam kitabnya, di dalam kitab tafsir Akbarnya di halaman 330, apa kata Syekh Ar-Razi mengatakan? Yang pertama, karena umat tidak ada lagi dalam rangka kesungguhannya, dalam rangka ketaatan beribadah kepada Allah. Tidak ada lagi umat yobana-bana totalitas dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ini kaum muslimin, kalau kita melihat sepintas, bahkan kita melihat dari hasil dari riset dari Majelis Ulama, mengatakan bahwa umat pada zaman modern pada hari ini, sebahagian umat memiliki pemahaman keliru. Kelirunya di mana? Mereka beribadah, mentaati, melaksanakan perintah Allah hanya di momen-momen tertentu saja. Lah habis momen tertentu itu kembali langang usaji surau-surau, bahkan sampai nanti gale ama-ama ini awal subuh, bahkan sampai banyak lo tonggak agak daripada jamaah. Risiko ada Pak? Risiko kalau merasa tidak ada. Kalau di dalam bulan Ramadan saya masih konsisten dalam meramaikan masjid. Alhamdulillah. Apalah nampak dari wajah-wajah jamaah masjid Baitur Rahman Bukit Apiko, yubana-bana menghidupkan sumaranya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin berkeberkahan di nagari waktu yubana-bana turun dan amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu kaum muslimin, di dalam buku Syekh Ar-Razi mengatakan penyebab keberkahan itu ditarik oleh Allah. Tidak ada lagi dalam rangka kesungguhannya umat Islam dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nah, maksud kesungguhan di sini kaum muslimin, yaitu adalah totalitas. Totalitas itu artinya kalau di dalam firman Allah mengatakan secara kafah, menyeluruh, dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Yobana-bana kita menyeluruh totalitas. Yang haram, yua tinggalkan yang haram tersebut. Yang halal kulah yang yobana kita jadikan sebagai acuan awak, ikon awak kaja. Tidak bisa dia campur aduk kaum muslimin. Itulah kemurnian kesungguhannya dalam rangka taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah kaum muslimin ditorehkan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah kaum muslimin? Maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selaku umat manusia ini, al-insan ini, tiada lain, tiada bukan, kata Allah dalam firman-Nya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Nah, maka dari itu kaum muslimin, tafsiran ayat ini yang dimaksud dengan menyembah kepada Allah itu
adalah dalam rangka totalitas kita menyembah pada Allah. Yobana-bana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baca mentaati Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang haram kita tinggalkan, yang halal kita lakukan. Itulah yang sebenar-benarnya yang dimaksud dalam rangka untuk keberkahan dicari di alam dunia ini. Ingat saudara-saudara kaum muslimin, hidup kita di alam dunia ini, pagi awak lapai beraktivitas, berbagai macam aktivitas itu, ada di kantor, ada di pedagang, ada wirausaha, ada petani, dan nanti sore baru pulang. Itu hanya semata-mata mencari, menyambung kehidupan di alam dunia sementara kita. Alam dunia ini ada sifatnya sementara. Alam kampung akhiratlah yang kampung abadi kita. Maka dari itu kita di alam dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempersiapkan perbekalan kita. Yobana pembuktian ketaatan tersebut ditentukan oleh alam dunia ini. Maka dari itu muslimin, jikalau kita sesibuk-sibuk apapun kita, jika Allah memanggil melalui lapasan-lapasan azan oleh muazzin, kita tinggalkan aktivitas tersebut sejenak dalam rangka apa? Dalam rangka mentaati panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama muslimin. Kata Syekh Razi mengatakan dalam kitabnya, penyebab keberkahan itu ditarik. Yang pertama itu adalah tidak ada lagi yobana sungguh-sungguh umat Islam dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua muslimin, kata Syekh Razi mengatakan penyebab keberkahan itu ditarik oleh Allah di alam dunia ini. Tidak ada lagi umat-umat yang saling bersatu. Tidak ada lagi umat yang saling tolong-menolong. Tidak ada lagi umat yang saling bahu-membahu. Tidak ada lagi umat yang peduli terhadap umat satu dan umat satunya. Yang ada cuma perpecahan dan pertengkaran yang dipertajam. Sehingga apa? Sehingga terbagilah umat-umatku berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, bergeng-geng, berhijab-hijab, berperkumpulan-perkumpulan. Nah, sedangkan apa kaum muslimin? Sedangkan agama Islam mengatakan, dipertegas oleh baginda Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Di dalam sabdanya mengatakan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Apa kata baginda Rasulullah? Singkat sabda Rasulullah, hadis Rasulullah. Akan tetapi maknanya sangatlah mendalam. Mendalam artinya apa kaum muslimin? Sangat dianjurkan. Apa kata baginda Rasulullah? Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia memberi kebaikan kepada manusia lain. Sebaik-baik umat memberi kebaikan terhadap umat lain. Nah, maksud hadis ini muslimin, banyak jamaah atau kaum muslimin atau manusia memahami yang membantu umat itu hanya sadar dengan materi fikih saja. Bukan itu maksudnya muslimin. Membantu yang di dalam hadis ini maksudnya adalah jikalau ada mungkin kita kelebihan tenaga, ada sanak saudara awak yang lama dengan tenaga tidak bisa datang ke masjid awak, ke surau awak, kita bantu dengan tenaga sehingga apa? Sehingga bisa lo saudara-saudara yang lama tenaga bisa lo datang ke masjid beribadah seperti kita nyaman beribadah, menggapai yang dikusukan tersebut. Begitu pula kaum muslimin, jikalau ada mungkin kita di sisi pendidikan awak lebih tinggi, lebih banyak keilmuan awak, kita bantu saudara-saudara kita yang mungkin tidak bersekolah, yang mungkin tidak mengerti dengan keilmuan, baik itu ilmu agama apapun ilmu apa kebaikan, tidak mengerti kawan-kawan, kita bantu dengan ilmu yang ada di awak. Seperti itulah kaum muslimin. Bukan hanya hadis ini semata-mata dengan piti saja. Begitulah rahmatnya, begitulah hebatnya agama Islam tersebut. Apa kata baginda Rasulullah? Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia memberikan kebaikan terhadap manusia lain. Apalagi kaum muslimin, kita mengimbau kembali. Kita pada saat sekarang ini masih momentum di pertengahan bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh keberkahan.
Kecil yang kita lakukan kebaikan akan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh keberkahan inilah muslimin. Pembuktian bagi kita. 1 bulan penuh kita insya Allah namanya di karantina. Nah, nanti pembuktian jadi penghujung Ramadan dinampakkannya bulan 1 Syawal subuh liwati wa aftiru riyati. Berpuasalah engkau melihat bulan dan berbukalah engkau melihat bulan. Nah, berbuka disitulah nampak nanti di awal penutupan di penghujung bulan Ramadan, nampak awal bulan Syawal, maka itu berbuka. Disitulah pembuktian apakah yo bana-bana lay sukses jamaah-jamaah awak, pribadi-pribadi awak yang selama 1 bulan di karantina dalam rangka menjaga haus dan lapar di siang harinya, dan bahkan yang haram, yang halal tidak bisa awak makan di siang hari pun awak panah. Itu apa? Itu dalam rangka pengujian, dalam rangka karantina, pembuktian muslimin. Di luar nanti bulan Ramadan pembuktiannya apa benar-benar sukses awak dalam rangka 1 bulan penuh tersebut. Maka dari itu baginda Rasulullah sangatlah menganjurkan kepada kita, selagi kita masih mampu muslimin, selagi kita kesehatan masih ada bagi kita, marilah kita menggapai keberkahan tersebut, yaitu dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi jangan sampai ada pemahaman di masjid yang lain telah kita sampaikan ke muslimin. Apa itu? Yaitu adalah menyantuni anak yatim piatu itu jangan sampai sekali setahun. Anak yatim piatu itu sama dengan kita nyawang dan kebutuhan-kebutuhan. Kita menyampaikan di masjid, di musala, di mana itu berkhutbah, kalau kita sampaikan, nah itu pun sepakat majelis ulama menyampaikan. Karena apa muslimin? Anak yatim piatu yang tidak bermane, yang tidak bahaya, dan tidak ada kedua itu, ada kebutuhan sama jawab. Maka dari itu muslimin, kita menghimbau kepada pengurus masjid, jikalau ada sekali seminggu dijalankan kota, dibagikan sampai kepada anak yatim piatu. Karena apa? Mereka itu bukan hanya sekali setahun makan. Ya kan, Pak? Tidak sekali setahun anak-anak aku makan. Tidak sekali setahun itu pakai baju rayo. Kalau kita mendengar muslimin, sadih dikala nanti di 1 Syawal bertakbir berkumandang, sebenarnya baju nanawa anggiat iting nanawa anggiat tidak berarti. Ibu hati dari anak yatim piatu tersebut muslimin. Orang tuanya ada anak-anak awak. Nah, ketika anak yatim piatu tersebut ini tekanan dari orang tua, itulah yang menjadi duka bagi kita. Ketika anak yatim itu menangis, itu 40 rumah dari masjid tersebut akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mumpung kesempatan itu ada bagi awak muslimin, marilah kata baginda Rasulullah tersebut dalam rangka membantu disitulah muslimin, yaitu anak yatim piatu kita perhatikan, dan kemudian saudara-saudara kita membutuhkan. Kemudian yang ketiga muslimin, yaitu yang penyebab keberkahan itu ditarik oleh Allah. Kata Syekh Ar-Razi mengatakan dalam kitabnya, tidak ada lagi umat-umat yang melantunkan, yang mendengungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yobana-bana tidak ada dalam hati nurani itu merasa kekurangan sehari dalam kegiatan rutinitas tidak membaca ayat suci Al-Quran. Sedangkan kita mengaku bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab kita, kitab suci kita. Maka dari itu kaum muslimin, kata Syekh Ar-Razi mengatakan, penyebab keberkahan itu ditarik karena tidak ada lagi yobana-bana dari hati nurani umat melantunkan ayat suci Al-Quran. Lebih kagum salut kita kaum muslimin. Mungkin apa-apa ibu lain bertanggung jawab 20 tahun yang silam kaum muslimin. Zaman nenek awak, ini awak di kala itu al masuk lampu tarang ini boleh. Masih pakai lampu minyak. Ini awak, ini awak ketika itu muslimin. Allah mulai masuk sanjo kabugari, pintulah tertutup. Anak-anak kita waktu kita baru kini menjadi anak-anak telah masuk dalam rumah, dikembangkan Al-Quran setelah sholat maghrib dengan lampu togo. Ada bapak ibu mendapatkan kondisi seperti itu dengan lampu togo, akan tetapi kita waktu itu tebusan sekolah awak keberkah tadi muslimin. Walaupun sekolah SR, sekolah rakyat namanya, sampai SMP waktu ya sekolah, akan tetapi keberkah
tidak bisa ditandingi dengan generasi muda pada saat sekarang ini. Nah maka dari itu kaum muslimin, pada hari ini sebenarnya tanggung jawab besar bagi awak kini Pak. Ini awak alhamdulillah sukses dengan kader awak. Majawak seperti kini rajin ke masjid, rajin ke surau, rajin puasa. Nah pada hari ini tanda-tanda besar bagi awak pribadi masing-masing. Ba'alwa bisa lu mengkader anak-anak awak, generasi turunan awak, seperti awak dikader oleh nenek-nenek awak, diajar oleh nenek awak, yaitu yo rasa-rasa kurang kalau nak membaca suci Al-Quran. Maka dari itu kaum muslimin, sebenarnya sesungguhnya yaitu yang akan kita cari di alam dunia ini adalah sebenarnya keberkahan muslim. Banyak pitih awak, sakit pitih awak. Sebenarnya yang awak cari mulai kegiatan awak pagi sampai sore-sore pulang balik lalu satu jago aktivitas lalu, yaitunya adalah keberkahan. Maka dari itu kaum muslimin, selagi kesempatan itu ada bagi kita, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesempatan bertemu di bulan Ramadan tahun ini, alun ado garansi awalnya, ya Pak ya, alun ado garansi untuk awak tamu lo balik di tahun Ramadan yang akan datang lah, itu digaransi oleh Allah, alun ado garansinya. Maka dari itu manfaatkanlah momentum Ramadan yang beberapa hari kau tinggal, yo bana-bana dalam rangka untuk bertobat nasuha gitu. Tobat nasuha itu yo bana janji nanti di habis Ramadan ndak akan wak ulang lagi. Mungkin selama kau tangan yang wak layukan, kaki yang langkahkan, mulut yang sering lidah melapaskan, yang buruk sen kau orang narancak kawak. Nanti berjanji wak pada bulan kini kaum muslimin, yaitu yang akan meninggalkan nanti setelah di akhir-akhir Ramadan kita yobana berubah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan tersebut, yaitunya kepada jamaah kita yang hadir pada hari ini, dan insya Allah kita diberikan syafaatnya oleh baginda Rasulullah, yaitunya dari lima ibadah masa nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin saja kaum muslimin pengajian itu pada malam hari ini, setidaknya ada 3 yang dapat kita ambil iktibarlah di dalam tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, dalam rangka beragama tersebut, yobana sungguh-sungguh kuncinya. Sungguh-sungguh dalam artian apa? Sungguh-sungguh yobana totalitas. Apa maksud totalitas? Yaitunya secara kafah. Apa itu kafah? Kafah itu adalah yobana sungguh-sungguh menyeluruh. Yang haram awak kecil, haram awak tinggalkan yang haram. Yang halal, nah yang halal pula yang menjadi batu pijakan awak, itu dan awak kerajukan. Yang kedua kaum muslimin untuk menjadi tibar di tengah-tengah masyarakat awak, yaitunya selagi awak masih banyak diberikan kelebihan oleh Allah, rasa kikah, tenaga kah, keilmuan awak, kita cari saudara-saudara terdakik awak terlebih dahulu, diutamakan saudara terdakik, baru jamaah-jamaah, baru sanak senawa yang jauh, yaitunya butuh bantuan awak. Dan terakhir kaum muslimin, lapaskanlah Al-Quran di setiap langkah kita, di waktu-waktu senggang kita. Minimal tiap hari itu ada kita membaca walaupun beberapa ayat, ada tanda apa muslimin. Karena Al-Quran itu kata Allah sebagai asyifa, sebagai obat untuk umat manusia. Obat artinya apa muslimin? Jikalau sakit, baik itu sakit dalam rumah tangga, sakit dalam bermasyarakat, sakit dalam bertempat aktivitas awak baca Al-Quran, insya Allah muslimin, rumah tangga yang berantakan, yang acuh bacakak, insya Allah tentram dengan membaca suci Al-Quran. Allah yang mengatakan, apa kata Allah? Al-Quran itu adalah asyifa, obat dari segala obat dan penyakit yang ada di alam dunia ini. Mudah-mudahan muslimin dengan 3 hal macam ini bisa menjadi batu pijakan bagi awak di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi umat-umat yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kesimpulan Ramadan nanti, agar kita menjadi la'allakum tattaqun. Kita buktikan muslimin. Faqtahu ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tausiah yang beliau sampaikan menambah ilmu pengetahuan kita dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, ada sedikit informasi yang kami sampaikan sebelum kita salat tarawih. Yang pertama, uang masuk seperti biasa, infak 205.000, kemudian anak yatim 235.000. Alhamdulillah semakin
yang menyumbang 50.000 tadi yang kedua ya. Informasi yang kedua yaitu untuk pembagian uang anak yatim. Itu rencana kita akan membagikan di hari Minggu dan di hari Ahad. Saya lepas ba'da zuhur. Jadi nama-nama yang sudah kami terima itu nanti akan kami buatkan kuponnya untuk diantarkan nanti ke pengurus masjid. Dan kita bagikan hanya batasnya itu umur 16 tahun. Dan uang yang kita bagikan yaitu selama pengurus baru yang menjabat. Jadi jumlahnya mungkin nanti pas waktu kita bagikan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi